Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait keberkahan bulan Ramadan. Udah pada tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci umat Islam yang bernama Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Dan di lain surat pun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 3, wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin. Yang artinya demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Terkait malam yang diberkahi, sahabat pillah, sebagaimana di dalam kitab-kitab para ulama bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, bertepatan pada 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi. Wahyu yang diturunkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berawalan dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai 5 ayat. Sebetulnya ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama, perintah untuk pandai membaca dan menulis sebagai pemberantas buta huruf, untuk supaya kita menjadi orang yang cerdas. Dengan sering membaca dan memahami isi yang dibaca kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas, yang pintar dalam segala hal. Baik secara untuk pengetahuan, pengembangan teknologi, dan penelitian. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan teknologi yang sekarang dikembangkan oleh manusia-manusia di muka bumi. Alhamdulillah, itu salah satu berkat daripada Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, pendidikan spiritual agar manusia senantiasa mengingat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengingat kepada Allah dan untuk mengakui bahwa kita itu adalah ciptaan Allah, maka diturunkanlah Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, pendidikan moral dan etika dengan cara mengingat asal kejadian kita, supaya kita benar-benar merendah di hadapan manusia, hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada harganya. Dan yang keempat, ayat yang diturunkan pertama kali Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mengajarkan kita untuk memberikan motivasi kepada seluruh umat manusia untuk mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ulama-ulama berbeda pendapat di dalam waktu turunnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan turun Al-Qur'an itu pas bertepatan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayat. Nah, ini ayat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pas bertepatan pada Lailatul Qadar, yang kita umumnya mengatakan malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar? Nah, ini juga yang jadi permasalahan. Sehingga ulama-ulama berbeda-beda pendapat,
atas waktu Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan atau di hari-hari yang lain. Sebagaimana ulama-ulama berpendapat Lailatul Qadar itu 1 kali dalam setahun, tapi nggak ditentukan. Ada juga yang berpendapat di bulan Ramadan, tapi nggak ditentukan malam 1 atau malam berapa, tidak ditentukan. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Cuman itu juga tidak ditentukan. Dan ada juga ulama-ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Ada yang berpendapat malam 23. Ada yang berpendapat malam 25. Ada yang berpendapat malam 27. Dan ada yang berpendapat malam 29. Dalam arti malam-malam yang ganjil. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah ini? Kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar dan malam nuzul Quran, sebagaimana ada riwayat hadis Ibnu Abbas yang mengatakan memang betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran oleh Allah itu malam 17 betul. Dan ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar pun betul. Tapi kalau kita memperdalam isi atau makna hadis tersebut ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu ketika Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu langit pertama. Itu bertepatan pada Lailatul Qadar. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 27. Akan tetapi, diturunkannya dari langit dunia atau dari langit pertama ke muka bumi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertepatan pada malam 17 Ramadan. Maka terjadilah sejarah nuzul Quran. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat muslimin di seluruh pelosok penjuru dunia. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, yuk kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran dan memahami isinya, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam di seluruh pelosok penjuru dunia, supaya di dalam menjalani kehidupan kita ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran komplit apapun itu ada untuk menjalani hidup yang baik dan lebih baik sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah bisa mengamalkan isi dalam Al-Quran. Bukan hanya sebatas membaca saja, tapi bisa memahami isi atau kandungan daripada Al-Quranul Karim. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dari sisi orang yang membaca Al-Quran, kan kita harus menghidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk menambah pahala daripada kita menggunjing, daripada kita menggibah, daripada kita berbohong. Yuk lisan kita bacakan Al-Quran supaya tambah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu arti atau makna kandungan daripada Al-Quran, tapi ketika kita membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah, poin plus bagi kita untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahib di lisan, orang yang menjaga lisan. Nah, ini berkaitan, hampir sepaket. Kalau kita membaca Al-Quran secara otomatis kita menjaga lisan. Kalau kita menjaga lisan, yang paling hebat dan paling maksimal, optimal, akurat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan ini pula insya Allah kita melaksanakannya. Dan yang keempat yaitu wasa'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, insya Allah berkahnya bulan Ramadan yang 4 poin ini: membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, dan berpuasa. Insya Allah kita termasuk golongan yang dicintai dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait pahala melaksanakan sholat tarawih pada malam 17, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa bil lailati sabi'ata asyara. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam 17, yu'ta mithlu thawabil anbiya,
Allah akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada nabi-nabi Allah sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang melaksanakan ibadah bagaikan ibadahnya para nabi dengan melaksanakan sholat tarawih pada malam 17. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.